Shalom, selamat datang dalam presentasi kelompok 12 kelas Sejarah Gereja Indonesia C yang akan membahas mengenai kekristenan di Kalimantan. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 12 terdiri dari 5 anggota, ada Gloria Weni, Arina Mengjabar, Robin Simanjuntak, Yispa Nubatonis, dan saya Astrid Kana. Selanjutnya, mari kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama mengenai pekabaran Injil di Kalimantan Selatan sampai Perang Hidayat tahun 1836 sampai tahun 1859. Di Kalimantan Selatan terdapat dua golongan penduduk, yakni golongan orang-orang yang tinggal di daerah pesisir yang disebut orang-orang Melayu, mereka ini menganut agama Islam, dan golongan orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman, yakni orang-orang Dayak. Mereka ini terbagi atas beberapa suku, yakni orang-orang Ngaju di sebelah utara dan barat Laut Banjarmasin, dan orang-orang Manyan di sebelah timur laut. Secara politis dan hukum, daerah pesisir merupakan wilayah Kesultanan Banjarmasin yang merdeka. Namun sejak abad ke-18, wilayah tersebut mulai ada dalam lingkungan pengaruh Belanda. Sekitar tahun 1835 juga, daerah pedalaman terkhususnya daerah hilir Sungai Kapuas juga sudah dikuasai oleh Belanda. Pada saat itu orang-orang Dayak yang ada di pedalaman masih menganut agama suku mereka yang kemudian hari disebut dengan agama Keharingan. Pengaruh Islam cukup besar terjadi karena pedagang-pedagang dari pantai datang membeli hasil bumi di pedalaman serta mereka juga menjual barang-barang mereka sampai ke hulu-hulu sungai. Hal ini menjadi salah satu penghambat pekabaran Injil pada saat itu. Pada tahun 1829, pendeta Matt Hurst mengunjungi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan serta mengirim tentang keadaan di sana kepada Eropa. Hal ini membuat pimpinan RMG tertarik dan pada tahun 1834 mereka mulai mengirim 2 orang sendeling di Afrika Selatan ke pulau tersebut. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tenaga sending yang dikirim ke pulau tersebut. Dari tahun 1834 sampai 1857, berjumlah 20 orang utusan yang diutus oleh RMG dan juga lembaga yang lain ke Kalimantan. Akan tetapi, jumlah pekerja di lapangan pada saat itu tidak pernah melebihi 7 orang. Karena utusan-utusan tersebut ada yang meninggal dan ada juga yang harus pergi meninggalkan pekerjaan mereka karena alasan kesehatan. Kemudian seorang tokoh bernama Bernstein pergi ke Kalimantan dan dia mulai mengabarkan Injil di Banjarmasin pada tahun 1835. Bernstein ini melayani orang-orang Kristen, yaitu orang-orang Eropa dan orang-orang Indonesia dari daerah lain. Serta dia juga bekerja di antara orang-orang yang bukan Kristen, yaitu orang-orang Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Hasil pekabaran Injil atau PI Bernstein sangatlah sedikit, sebab orang-orang Eropa menolak pemberitaan firman. Bahkan mereka melarang Bernstein untuk menggunakan ruang kebaktian di gedung-gedung pemerintah karena Bernstein ini telah berani mengecam kehidupan para pegawai yang kurang senonoh. Selanjutnya, teman-teman Bernstein kemudian memasuki daerah Kalimantan yang masyarakatnya masih menganut agama suku. Tepat 40 km di sebelah barat laut dari Banjarmasin, yaitu di wilayah Sungai Kapuas yang juga masih merupakan daerah kekuasaan Belanda, mereka mendirikan pos PI atau Pekabaran Injil untuk pertama kalinya pada tahun 1838. Namun, usaha untuk memulai pekerjaan di daerah Sungai Kahayan yang berlokasi sekitar 60 km di sebelah barat Banjarmasin gagal karena adanya perlawanan dari pihak seorang kepala. Kemudian pada tahun 1850-an, diutuslah 2 orang untuk pergi ke daerah Manyan yang berlokasi sekitar 200 km di sebelah barat Banjarmasin. Di sana, mereka mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat dan kemudian berhasil mendirikan pos PI yang diberi nama Pos Tamiang Layang. Pendirian pos-pos PI, pos-pos pekabaran Injil di beberapa tempat berjalan dengan baik, dan para sendeling pun memulai usaha mereka untuk membuat masyarakat Dayak menjadi Kristen dan meninggalkan agama suku mereka. Banyak usaha yang dilakukan para sendeling ini untuk mempengaruhi masyarakat Dayak, antara lain dengan mendirikan sekolah, melakukan kebaktian-kebaktian, hingga menyesuaikan diri dengan pola kehidupan masyarakat Dayak, seperti menggunakan bahasa Dayak dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, juga mempererat hubungan dengan para kepala suku, bahkan mengikuti upacara adat.
Dengan begitu mereka berharap agar para kepala suku ini masuk Kristen. Dan dengan sendirinya masyarakat pun mengikuti kepala suku untuk masuk Kristen. Tidak hanya itu, para zendeling ini juga berusaha membangun hubungan erat dengan masyarakat melalui perkunjungan ke rumah-rumah, memberikan pengobatan, memberikan pengetahuan tentang metode baru dalam bercocok tanam, sebab masyarakat Dayak pada saat itu hanya mengenal pertanian perladangan yang membuat mereka selalu berpindah-pindah tempat. Hal ini juga yang kemudian membuat pemerintah Belanda mewajibkan masyarakat untuk menentukan tempat tinggal yang tetap. Usaha-usaha yang dilakukan para zendeling untuk mempengaruhi masyarakat Dayak pada saat itu tidaklah berjalan mulus. Karena setelah peristiwa baptisan yang kedua pada bulan Oktober tahun 1842, masyarakat Dayak memberontak dan menyatakan perang kepada orang-orang Kristen. Memang para zendeling diperbolehkan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan juga menyebarkan Injil. Namun mereka tidak diizinkan untuk mempengaruhi pola hidup masyarakat yang telah diwarisi oleh nenek moyang. Usaha lain yang juga gagal ialah usaha untuk membuat orang-orang Dayak ini menetap di satu tempat. Sebab bagi orang-orang Dayak, hal ini terkesan seperti sebuah paksaan. Para zendeling tidak menyerah atas usaha-usaha mereka yang gagal. Sebaliknya mereka menggunakan metode lain, yaitu dengan mendirikan masyarakat baru. Metode ini diawali dengan menebus orang-orang yang telah menjadi budak karena perkara hutang. Dengan sendirinya orang-orang ini menjadi milik Sending dan ditetapkan untuk berada di pos-pos pekabaran Injil. Orang-orang tersebut tidak dipaksa masuk Kristen, tetapi mereka diwajibkan untuk mengikuti kebaktian, belajar menulis dan membaca, sambil mereka mengumpulkan uang untuk menebus hutang mereka. Akan tetapi metode ini juga kurang berhasil, tidak cukup berhasil, karena budak-budak tidak dengan mudah bersedia untuk masuk Kristen. Bahkan terlihat dari jumlah orang Kristen di Dayak hingga tahun 1859 baru berjumlah 261 orang. Banyak penyebab yang membuat para Sending gagal dalam usaha mereka untuk memengaruhi masyarakat Dayak, antara lain karena ketegasan mereka dalam membaptis para kepala dan orang lain yang mau masuk Kristen. Para Sending tidak memahami cara pengambilan keputusan yang berlaku dalam masyarakat suku, yaitu dengan diputuskan secara bersama. Penyebab lainnya adalah kurang pemahaman, penghargaan, dan penerimaan para Sending terhadap masyarakat Dayak. Hal ini terbukti melalui kecepatan peralihan kepada metode pengambilan budak-budak, yang jika dilihat lebih merujuk kepada menciptakan masyarakat Kristen yang baru sebagai ganti masyarakat yang lama, dan bukannya memasukkan Injil ke dalam masyarakat itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketegasan dalam setiap metode yang digunakan para Sending di Kalimantan. Memang para Sending bermaksud untuk mengumpulkan orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, namun mereka tidak berpikir lebih sistematik terkait metode pekabaran Injil, sehingga hasil dari tujuan yang diharapkan tidak kunjung mereka dapatkan. Usaha Sending pada periode 1839 sampai 1859 dapat dinilai sangat terbatas, baik dari segi jumlah orang yang masuk Kristen maupun dari segi bertumbuhnya iman Kristen di Kalimantan. Di tahun 1859, semua usaha Sending yang berada di Kalimantan Selatan itu hancur. Di Banjarmasin, Pangeran Hidayat ingin naik tahta, sehingga ia melancarkan perang melawan Sri Sultan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu pekabaran Injil dan gereja-gereja di Kalimantan sejak tahun 1860-an. Pekabaran Injil dimulai kembali setelah 7 tahun dari peristiwa Perang Hidayat. Tahun 1866, para pekabar Injil RMG mulai mendirikan pos pekabaran Injil yang pertama, yaitu Kuala Kapuas, yang terletak sebagai pintu masuk ke daerah Sungai Kapuas. Pos-pos berikutnya didirikan di daerah Bariton
sebelah timur dan sepanjang sungai Kayan, Katingan, dan Mentaya di sebelah barat. Tahun 1889, mereka mendapati tempat berpijak di pedalaman Kuron. Dari sinilah Injil disebarluaskan di berbagai kalangan suku Dayak, Ngajun, Mania, Otdanum, dan lain sebagainya. Walaupun pekabaran Injil telah menyebar di seluruh Kalimantan Selatan, namun jumlah orang masuk Kristen tidak setara dengan tenaga dan dana yang diberikan RMG. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yakni faktor objektif di mana penduduk Kalimantan yang jarang atau sedikit dan ekonominya tidak memadai. Selain itu, orang-orang Dayak yang terpencil juga tertutup kepada hal-hal yang baru, dan karena sikap Sending yang tidak mau menerima adat, maka masyarakat menganggap bahwa untuk menjadi Kristen berarti harus meninggalkan seluruh warisan nenek moyang. Setelah melihat agama Islam yang lebih berhasil menyebar di kalangan orang Dayak karena mereka membiarkan orang-orang tetap memelihara adat istiadat, barulah pada tahun 1930-an Sending mulai terbuka terhadap adat suku, sehingga dalam sinode tahun 1941 gereja mengakui bahwa mereka membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam terkait agama suku, yakni agama Karingan. Selama bekerja di Kalimantan, para Sending telah menggunakan tenaga pribumi sehingga sekitar tahun 1930-an, orang-orang Kristen Dayak mulai mewujudkan kemandirian selaku gereja. Tahun 1872 sampai 1878 terdapat lembaga pendidikan guru di Kuala Kapuas di bawah pimpinan PH Heneman. Di Banjarmasin sendiri, sekolah pendidikan guru barulah didirikan pada tahun 1902. Namun pada tahun 1912, Barmen menolak gagasan untuk membuat jabatan Pandita Dayak yang berhak melayani sakramen, sebab ia melihat bahwa tenaga lulusan sekolah-sekolah tersebut tidak mampu bekerja dengan baik jika tidak diawasi oleh para Sending. Pada tahun 1920-an, RMG terpaksa menyerahkan lapangan kerja di Kalimantan kepada lembaga Basler Mission di Swiss setelah kekalahan Jerman di Perang Dunia I. Basler Mission mulai mengadakan rapat persiapan kemandirian gereja pada tahun 1925 sampai 1929 dan juga memperbaharui pendidikan guru di Banjarmasin menjadi sekolah teologi agar mendapatkan tenaga pemimpin yang lebih terdidik. Kemudian pada tanggal 14 April 1935 diresmikanlah gereja Dayak Evangelis. Ditabiskan juga 5 orang pendeta Dayak. Salah satunya ialah Hadingan, anak dari kepala suku F. Dingan. Tahun 1950, nama gereja Dayak Evangelis atau GDE diubah menjadi Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE. Hal ini terjadi setelah kedudukan Sending pada tahun 1940 diguncang oleh serangan Jerman terhadap Belanda. Jepang melarang bangsa Swiss untuk melanjutkan pekerjaan pada tahun 1942. Jepang juga mengangkat seorang anggota majelis sinode dari kalangan suku Dayak untuk menjadi ketua. Di tahun
1956, para utusan sending mulai menjadi tenaga gereja dan tidak lagi berdiri di luar lembaga gereja. GKE yang berjumlah 220.000 orang pada tahun 1977 mulai berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduk di pedalaman dengan mendirikan pusat latihan pertanian, sekolah tinggi teknik perkayuan di Mandomia, Universitas Kristen di Palangkaraya 1987, dan masih banyak sekolah lain dari TKK sampai SMU. Daerah Kalimantan Timur sendiri telah didirikan Christian and Missionary Alliance CAMA atau CMA pada tahun 1929. Tenaga CAMA sering menghadapi gerakan massal menuju agama Kristen. Misalnya, orang-orang yang tidak keberatan untuk dibaptis dengan pendidikan yang berlangsung hanya beberapa hari atau beberapa bulan saja. Gereja di Kalimantan Timur juga lebih berkembang pesat daripada di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Barat, Board of Foreign Mission of the Methodist Episcopal Church di Amerika menangani pekabaran Injil di kalangan orang Tionghoa di Pontianak dan sekitarnya. Karya pekabaran Injil mereka meluas hingga mencakup orang Dayak di daerah tersebut. Usaha pekabaran Injil kemudian diserahkan kepada GPI yang bekerja sama dengan Basler Mission. Pada saat itu, terdapat jemaat yang telah berdiri mandiri, yang kemudian menjadi Tionghoa Kietokwe, dan pada tahun 1967 menerima nama gereja Kristen Kalimantan Barat. Setelah Perang Dunia II, GPI menyerahkan karya pekabaran Injil di Kalimantan Barat kepada gereja Gereformen Bebas. Namun, ternyata ada juga pendatang lain yang mendirikan Gereja Protestan Kalimantan Barat atau GPKB pada tahun 1963. Gereja ini mulai berkembang karena mulai menyebarkan Injil kepada orang Dayak di wilayahnya. Sekitar tahun 1990, jumlah orang Kristen Protestan di seluruh wilayah Kalimantan kurang lebih mencapai 7.000 jiwa. Selanjutnya kami akan memberikan beberapa tanggapan kritis atas sumber bacaan yang menjadi acuan presentasi kami, yaitu buku Ragi Carita 1 dan 2. Menurut kami, buku Ragi Carita 1 dan Ragi Carita 2 baik digunakan apabila kita ingin mengetahui secara garis besar perjalanan pekabaran Injil di Kalimantan. Namun, kekurangan buku Ragi Carita 1 ialah hanya menjelaskan pekabaran Injil di Kalimantan Selatan. Dan buku Ragi Carita 2 pun menjelaskan pekabaran Injil di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat secara terpisah-pisah, sehingga pembaca harus mampu membandingkan dan melihat bagian halaman lainnya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Buktinya ialah dikatakan bahwa pertumbuhan gereja di Kalimantan Timur jauh lebih pesat dibandingkan di Kalimantan Selatan. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, kami mencari sumber lain untuk bisa menambah wawasan mengenai pekabaran Injil di Kalimantan Timur. Berdasarkan sumber lain yang kami cari, dari jurnal berjudul Sejarah dan Dampak Misi Kristen di Kampung Besik, Kutai Barat tahun 1966 yang ditulis oleh Agnesia Pauline dan kawan-kawan pada tahun 2021, menjelaskan tentang sejarah misi Kristen khususnya di Kampung Besik, Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Pendeta Chang Sin Ying menyampaikan Injil pertama-tama kepada kepala suku yang dianggap paling berpengaruh di kalangan masyarakat pada saat itu.
Berdasarkan informasi yang telah kami paparkan dalam makalah terkait sumber lain yang kami pakai, kami dapat menyimpulkan mengapa dalam buku Ragi 2 dikatakan bahwa pertumbuhan gereja di Kalimantan Timur jauh lebih pesat dibandingkan di Kalimantan Selatan. Hal itu mungkin saja terjadi karena adanya perbedaan metode atau cara penyebaran Injil yang dilakukan oleh para utusan di Kalimantan Timur dengan di Kalimantan Selatan. Pada pekabaran Injil di Kalimantan Selatan sampai Perang Hidayat 1836 sampai 1859, dapat dilihat bahwa RMG memulai pekerjaannya di Kalimantan pada tahun 1834. Para utusan sendeling mulai menetap di pedalaman-pedalaman yang masyarakatnya masih menganut agama suku. Banyak upaya dan usaha melalui berbagai metode telah dilakukan para sendeling untuk mempengaruhi masyarakat yang masih menganut agama suku agar dapat menjadi Kristen. Hasil dari upaya yang mereka kerjakan ialah hadirnya orang-orang Dayak dan kepala-kepala suku yang dibaptis. Akan tetapi, iman Kristen masih sangat sedikit berakar di Kalimantan karena berbagai faktor penyebab. Salah satunya adalah tidak adanya ketegasan dalam metode-metode yang diterapkan oleh para sendeling. Selain itu, terjadinya Perang Hidayat pada tahun 1859 juga telah mengganggu hasil pekerjaan yang diusahakan para sendeling. Hal ini kemudian membuat mereka harus memulai lagi pekerjaannya dari awal. Kemudian terkait pekabaran Injil dan gereja-gereja di Kalimantan sejak tahun 1860-an yang dimulai dengan mendirikan pos-pos pekabaran Injil oleh pekerja RMG cukup membantu perluasan karya pekabaran Injil di wilayah Kalimantan Selatan. Namun harapan para sendeling untuk mengkristenkan seluruh daerah pedalaman tidaklah terwujud karena tidak secara massal orang-orang di Kalimantan mau bertobat dan menjadi Kristen. Sehingga gereja Kristen di Kalimantan hanyalah sebuah minoritas yang terbagi dalam beberapa lembaga gereja. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kekristenan di Kalimantan. Terima kasih.